Pemirsa, sebuah rumah makan di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat sambaran petir yang mengenai bagian atap rumah makan yang terbuat dari bahan ijuk. Situasi yang meluncur dari Mako 2 unit. Kobaran api ini menghanguskan sebuah rumah makan di Kecamatan Panungan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu beratap ijuk membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke hampir seluruh bangunan rumah makan. Kebakaran juga sempat membuat panik warga lantaran kebakaran terjadi saat pengunjung masih berada di lokasi. Menurut keterangan Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, kebakaran terjadi setelah petir menyambar atap rumah makan hingga menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Sementara karena tadi posisi lagi hujan kemudian petir, dari saksi mata yang ada ini diakibatkan oleh diawali adanya sambaran petir. Dan kebetulan bangunan ini adalah bangunan yang semi permanen, atapnya terbuat dari atap alang-alang sehingga memang walaupun pada saat kejadian ini posisi hujan, tetapi karena tebalnya atap ini api tetap merambat gitu. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang tinggal di kaki gunung. Kepanikan ratusan warga terlihat saat Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi Rabu malam. Ratusan warga mengendarai sepeda motor menyelamatkan diri dari hujan batu akibat erupsi. 828 warga di Pulau Ruang dievakuasi ke Pulau Tagulandang sejak Selasa sore saat erupsi pertama terjadi. Erupsi eksplosif pertama terjadi pada Selasa malam dengan ketinggian kolom erupsi 2000 meter. Rabu malam erupsi hebat kembali terjadi dengan ketinggian kolom 2.500 meter, disertai gemuruh dan dentuman keras. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal, sehingga kami menghindar dan keluar dari pelabuhan. Status Gunung Ruang naik dari level 3 siaga ke level 4 awas. Warga dihimbau tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Setelah dikeluarkan notis to airmen, Bandara Internasional Samratulangi Kamis ditutup sementara akibat erupsi Gunung Ruang. Penutupan dikeluarkan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi gunung. Penutupan sementara ini diumumkan dalam notis to airmen not yang berlaku sejak pukul 8 pagi. Akibat penutupan, sebanyak 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Calon penumpang diberikan fasilitas untuk uang kembali atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan mereka. Sementara para calon penumpang masih berada di terminal kedatangan untuk mengurus administrasi dan mereka mengaku terpaksa harus membatalkan kepergian karena demi keselamatan. Tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru dikasih info bahwa nggak ada penerbangan untuk hari ini. Jadinya semua disuruh melapor ke customer service masing-masing maskapai gitu. Dan Ibu nanti rencana berangkat kapan? Saya? Iya. Apakah sudah dibatalkan atau? Udah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 menit kami tutup sementara untuk penerbangan. Dampak dari penerbangan ini ditutup itu ada 33 flight berangkat dan tiba kita cancel semua. Sementara itu, sebanyak 28 orang warga binaan dan pegawai lapas kelas 3 Tahuna terpaksa dievakuasi ke lapas kelas 2B Bitung akibat dampak erupsi Gunung Ruang. Evakuasi dilakukan menggunakan kapal KM Bima Sena milik Basarnas. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi hujan dari pelabuhan kapal feri Minanga, Tagulandang menuju pelabuhan Munte Likupang. Seluruh warga binaan bersama dengan petugas lapas selanjutnya akan dibawa ke pelabuhan Bitung dan dipindahkan sementara waktu ke lapas kelas 2 Bitung. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.
Pemirsa, pemudik yang melakukan arus balik menggunakan kereta api jarak jauh masih terus berdatangan di stasiun Gambir, Jakarta. Meski sudah sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, namun banyak yang baru kembali lantaran baru mendapatkan tiket. Sebanyak 13.477 penumpang tiba di stasiun Gambir, Jakarta. Penumpang yang tiba di stasiun Gambir mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Peningkatan volume kedatangan penumpang di stasiun Gambir diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April mendatang. Sementara itu, keberangkatan penumpang di stasiun Gambir, Jakarta semakin menurun dengan okupansi penumpang hanya mencapai 34,4%. Meski sudah 1 minggu lewat Lebaran, namun banyak yang baru kembali ke Jakarta lantaran menyesuaikan dengan ketersediaan tiket. Karena pemesanan kereta apinya dapatnya tanggal segini. Pas mudik berangkatnya di hari Lebaran di tanggal 10. Namanya online kan cepat-cepatan dapat gitu. PT KAI Daob 1 masih menyediakan tiket perjalanan kereta api jarak jauh untuk tanggal 17 hingga 21 April dengan mencapai 75.968 tempat duduk. Dari Jakarta, Zulhilmi Ade Supriyatna melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, warung kelontong yang masih ditinggal mudik pemiliknya di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Api yang berkobar cukup besar merambat hingga meludeskan 2 rumah warga, 2 mobil, dan 2 unit sepeda motor. Kemudian melaporkan dari Pos Tigaraksa, TKP masih memerah, Komandan. Api yang berkobar cukup besar dengan cepat membakar sebuah warung kelontong di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah merambat ke 2 rumah warga yang berada di samping warung. Warung tersebut masih ditinggal mudik pemiliknya ke Madura. Selain membakar 2 bangunan rumah warga, 2 mobil dan 2 sepeda motor juga tidak sempat diselamatkan dari dalam rumah dan ludes dilalap si jago merah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 3 jam. Dugaan sementara api berasal dari warung Madura. Dugaannya korslet listrik, jadi si warung Madura itu kebetulan lagi ditinggal pulang kampung, ya, belum balik ke tempatnya. Jadi itu asal mula api berasal dari warung. Jadi kemungkinan itu dugaan sementara dari korslet listrik. Kesulitan ya mungkin hanya akses jalan ya, kemudian juga rumah padat penduduk ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini tengah diselidiki unit reskrim Polsek Tigaraksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Sebuah bus yang berangkat dari Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta terbakar di Jalan Siliwangi, Sleman. Beruntung berkat kecermatan sopir dan awak bus lainnya, seluruh penumpang beserta barang bawaannya berhasil diselamatkan. Hanya selang beberapa menit meninggalkan terminal, bus hangus terbakar. Bus yang dioperasikan oleh PO Haryanto saat kejadian mengangkut 10 penumpang, termasuk 1 penumpang yang masih anak-anak. Kejadian berawal ketika bus berhenti di lampu merah Demak Ijo, Sleman. Sopir merasa ada yang tidak beres dengan mesinnya. Namun demikian, ketika lampu hijau, bus kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi hanya beberapa ratus meter kemudian, sopir pun menghentikan bus dan meminta seluruh penumpang turun terlebih dahulu. Tidak ada kepanikan sehingga seluruh penumpang berhasil turun dengan barang bawaannya. Selang sesaat, bus pun terbakar. Warga sekitar pun melaporkan ke polisi dan Damkar Sleman. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kami cek kondisi, alhamdulillah tidak ada korban karena begitu bis ini berasap, driver memberhentikan armada, setelah itu penumpang diminta untuk turun semua. Untuk memastikan kejadian, polisi segera diturunkan untuk melakukan penyelidikan. Ada gejala itu dimungkinkan dari korsleting AC. Ketika disuruh turun itu sudah ada asap di belakang. Para penumpang yang akan berangkat ke Pati kemudian melanjutkan perjalanannya dengan bus lain yang juga milik PO Haryanto. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan.
Pemirsa, masyarakat pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Peserta menyampaikan kritik secara teatrikal di tengah pengawalan ketat petugas gabungan. Masa aksi pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 menggelar demonstrasi Kamis sore. Masa menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelumnya, masa aksi akan menggelar unjuk rasa di kawasan Monas. Namun polisi menutup akses jalan Medan Merdeka Barat menggunakan kawat berduri. Meski begitu, unjuk rasa berjalan kondusif dengan orasi yang diutarakan dan teatrikal sebagai kritik terhadap sengketa Pilpres dan hasil pemilu 2024. Ribuan petugas gabungan dari TNI Polri terus bersiaga mengamankan jalannya aksi tersebut. Yang menjadi patron pergerakan yang merupakan Jelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, Polri memperketat pengamanan dengan menerjunkan 3.600 personil gabungan. Selain pengamanan ekstra ketat di sejumlah titik, Polri juga melakukan rekayasa lalu lintas. Tiga hari jelang putusan MK terkait sengketa pemilu 2024, tim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan sejumlah persiapan pengamanan Kamis siang. Persiapan diawali dengan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dengan memasang barier pembatas jalan. Untuk titik yang menjadi pusat konsentrasi massa aksi pro dan kontra, polisi juga telah menyiapkan lokasi unjuk rasa, yakni di Bundaran Patung Kuda. Di lokasi tersebut, penutupan ruas jalan lebih dipertebal dengan memasang barier beton berukuran besar agar tidak bisa ditembus massa aksi. Untuk mengamankan jalannya putusan sidang, polisi juga telah menyiagakan 3.600 personel gabungan TNI dan Polri beserta sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan water cannon. Mencegah terjadinya kemacetan parah, polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Menyiagakan setidaknya 3.600 personil, di mana pusat nanti kegiatan, baik itu masa pro dan masa kontra, itu semua akan berada di Patung Kuda ini. Sehingga kami menyiagakan terlihat melakukan teknis penyekatan antara kedua massa agar tidak terjadi gesekan, termasuk menyiagakan pasukan-pasukan untuk bersiaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara merespon detik-detik putusan Hakim MK, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Silvester Matutina meyakini putusan MK tidak akan berpengaruh apapun terhadap putusan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakin bahwa putusan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari KPU yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara bagi masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Gambir pada 22 April mendatang, diimbau menghindari kawasan Jalan Abdul Muiz, Budi Kemuliaan, Harmoni, Jalan Medan Merdeka, dan Jalan MH Tamrin agar tidak terjebak dalam kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, menjelang pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terus memonitor kondisi keamanan dan dinamika terkait sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto berjanji menjamin keamanan dan kondusivitas ibu kota hingga putusan MK selesai dibacakan. Ruang lingkupnya sudah jelas, masih ada tambahan. MK masih berjalan. Kita terus memberikan perhatian supaya sidang MK yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Ya, kalau namanya satu kegiatan kita kan pasti ada mitigasinya. Ya. Mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan, kemudian kita punya rencana-rencana aksi supaya semuanya juga aman, damai dan terlindungi. Ya itu kan hak ya, hak demokrasi kita hargai, toh kita juga akan dengarkan ya apa yang mereka sampaikan, namun sidang ini kan harus kita
Seminggu pasca Lebaran, harga pangan terpantau masih mahal di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Harga bawang bahkan naik hingga 2 kali lipat. Berikut laporan Syahreza Zanski dan Tri Julianti. Pemirsa, sepekan pasca Lebaran 2024, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasaran terpantau masih melambung tinggi. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Palmerah di Jakarta Pusat, di mana harga kebutuhan pokok bahkan naik hingga 2 kali lipat dari harga awal khususnya 1 bulan yang lalu. Namun jika dirinci, ada salah satu kebutuhan pokok yang jadi sorotan, salah satunya adalah bawang merah, di mana per hari ini menjadi Rp80.000 per kilogramnya dari harga awalnya, yakni Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga tomat juga mengalami kenaikan begitu signifikan, di mana dari harga awalnya yakni Rp25.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Lalu beralih ke berbagai macam daging, salah satunya adalah daging sapi yang juga menjadi sorotan masyarakat, yang mana harga awalnya dipatok maksudnya menjadi Rp100.000 per kilogramnya, dan per hari ini menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Beberapa pedagang tadi sempat mengungkapkan bahwasanya ada berbagai faktor yang membuat ketersediaan stok pangan ini mengalami kenaikan. Salah satunya adalah ketersediaan pangan dari pihak pemasok, sehingga ini harus ada penyesuaian harga di kawasan pasar ini. Namun terlepas dari berbagai kenaikan harga tersebut, mereka baik itu pedagang maupun pembeli berharap agar kebutuhan pokok ini bisa segera diturunkan oleh pemerintah, sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi seperti sedia kala. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran dari hubungan arus pendek kabel lampu dalam kabin. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dalam video nampak mobil berwarna putih yang tengah parkir di garasi rumah Yuli Ekowati terbakar. Besarnya kobaran api membuat atap bangunan teras rumah ikut terbakar, membuat warga tak berani mendekat hingga memanggil pemadam kebakaran. Peristiwa berawal pemilik mobil tengah memarkirkan kendaraannya di garasi. Tiba-tiba asap kecil muncul dari kabel aksesoris lampu dalam kabin. Tak berselang lama, percikan api muncul dan langsung membesar, merambat ke atap mobil hingga melalap habis seluruh bagian kendaraan. Api baru bisa dipadamkan setelah setengah jam kemudian. 2 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan. Terus? Nah, itu kan kayak keluar asapnya. Tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja. Tak tinggal, gak taunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi, ternyata udah nyala, ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup, udah bisa lagi. Nggak suruh. Anak-anak tak suruh pergi. Akibat dari kebakaran, pemilik mobil mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan rasa pedas capai bertemu manisnya buah stroberi? Jika penasaran, Anda harus mampir ke salah satu rumah makan di Tasikmalaya yang menyajikan nasi liwet khas Sunda dengan sambal stroberi. Sambil makan, Anda juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan hamparan sawah nan hijau dan pegunungan asri. Mungkin awalnya terdengar aneh, pedas sambal dicampur dengan manisnya buah stroberi. Tapi Anda akan terkejut dengan sensasinya yang unik. Di rumah makan Asep Stroberi, beragam makanan dan minuman disajikan dengan bahan dasar buah stroberi. Rumah makan ini dikenal menyajikan masakan khas Sunda, salah satunya nasi liwet, lengkap dengan lauk ayam dan ikan peda, lalapan, serta sambal stroberi yang kaya akan rasa. Rumah makan Asep Stroberi menawarkan konsep ruang terbuka, dilengkapi dengan kolam ikan yang memberikan kesan sejuk, ditambah pemandangan alam yang memukau. Wah, ini nasinya harum sekali pemirsa. Kita coba dulu. Harga makanan yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Mulai dari Rp65.000, Anda bisa mencicipi kuliner unik khas bumi Pariangan. Sambelnya enak,
Terus udah itu kita nggak repot, menunya tuh ada paket-paket gitu kan. Misalnya kita nih berlima, ambil paket berlima gitu. Paling tambahin apa. Makanan favoritnya di sini apa? Ayam goreng sama gurame goreng crispy. Nah pemirsa, nasi liwet asep stroberi ini sangat cocok untuk santap siang karena rasa gurih, manis ini menyatu dalam masakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Eri Nugraha, Guntur Zulkarnadi, Sadu Santo, Anyus melaporkan. Pemirsa, fenomena pungutan liar kembali terjadi di sejumlah destinasi wisata dalam negeri saat momen libur Lebaran tahun ini. Penerapan program manajemen krisis kepariwisataan atau MKK dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Viral di media sosial, seorang pengunjung yang hendak berwisata di Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, mengeluhkan banyaknya pungli di lingkungan masjid. Selain tarif parkir yang mahal, pengunjung juga mengeluhkan kurang ramahnya petugas di tempat penitipan barang. Menanggapi hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menanggulangi permasalahan yang ada dan terus berulang di sejumlah objek wisata. Penerapan program manajemen krisis kepariwisataan MKK akan diberlakukan yang diharapkan dapat menjadi solusi. Mungkin menurut saya dikopilah apa yang dilakukan oleh pemerintah Banten, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk betul-betul menjadi aparat dalam tanda kutip ya, untuk menegakkan semua regulasinya supaya sesuai dengan ketentuan dan tentu ini kembali untuk kenyamanan wisatawan dan ketertiban. Inilah pentingnya penata kelolaan destinasi yang ya bagaimanapun di sini memang ruang otoritasnya ada di Pemda, ya, Mbak betul, Nia. Betul. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif punya keterbatasan jangkauan. Betul. Mungkin kita bisa membantu dalam hal NSPK-nya, ya, advokasinya untuk norma standar, prosedur dan kebijakannya. Kemenparekraf berharap Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah serta pelaku pariwisata dapat bekerja sama mengatasi fenomena pungli yang masih marak terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.